wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan perkenalkan, nama Ibu Tiara Amelia. Nah, Ibu di sini akan menjadi ketua kelompok. Nah, sekarang kita dan kalian anggota kelompoknya. Sekarang kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah BKP, yaitu bimbingan kelompok. BKP hari ini itu akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu konsep diri. Konsep diri adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri, termasuk nilai, kemampuan, dan keyakinan kita. Ini adalah bagian penting dari identitas kita yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita mulai, mari kita lakukan perkenalan singkat. Silakan sebutkan nama kalian masing-masing. Mulai dari kiri. Nama saya Sita. Nama saya Sita. Nama saya Dina. Nama saya Fitri. Nama saya Manik. Nama saya Anto. Nama saya Asep Kopling. Nama saya Sani. Setelah itu kita akan masuk ke materi inti. Mari kita membuat suasana yang nyaman dan terbuka untuk berbagi pikiran. Saya berharap semua orang bisa aktif berpartisipasi. Baik, Apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Manik. Enggak. Nek. Oh iya, Ibu, kita mau ngapain Bu di sini? Melakukan BKP. Bimbingan konseling kelompok. Oke, Ibu. Tujuan dari BKP ini itu untuk memahami permasalahan dari konsep diri dan menyikapi konsep diri secara positif. Topik di sini itu membangun konsep diri agar lebih positif. Nah, metode dan tekniknya itu kita bermain peran atau psikodrama dengan waktu 1 kali 45 menit BKP ini dimulai. Lalu sumber bacaan yang Ibu ambil itu dari jurnal yang ada di jurnal ilmiah psikologi. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih apa sih konsep diri itu sendiri? Konsep diri adalah Diri yang berkonsep, iya betul. diri yang memiliki konsep hidup. Hidup yang memiliki konsep. Konsep Saya punya diri. dibalik-balik doang. Diri sendiri untuk hidup yang mempunyai konsep. Oke, kalau nggak ada yang Ibu bantu ngejelasin ya. Oke. Jadi pengertian dari konsep diri itu adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Itu kalau menurut RHD DJ Sinurat. Kalau menurut Burns, konsep diri itu penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran kita sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri dan menjadi apa yang menurut pikiran sendiri. Nah, komponen dari konsep diri itu ada gambaran diri. Gambaran diri itu sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performa, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran bentuk tubuh. Terus yang selanjutnya ada ideal diri, yaitu persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Terus yang ketiga itu ada harga diri, penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Selanjutnya ada peran diri, pola perilaku, sikap nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Selanjutnya ada identitas diri. Identitas diri itu adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Sebelum Ibu lanjut
Sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, ada apa sih yang kalian pikirin tuh tentang konsep Ada apa dia? Lebih menghargai diri sendiri. Hidup yang terkonsep. Diri yang sangat terkonsep. Bagaimana mengonsep hidup? Punya konsep dalam hidup. Konsep Hidup hidup. Oke. Konsepnya hidup sendiri, Bu. Lanjut ya. Ya. Sehubungan dengan konsep diri, ada beberapa hal mulai berkembang pada masa remaja. Antara lain ini berarti konsep diri yang merujuk pada remaja kayak kalian semua nih. Remaja awal ya? Dewasa, Ya. Bu. Dewasa, Bu. Remaja akhir. Udah. Dewasa akhir. Dewasa, Bu. Dewasa saya tua dong. Lumayan. Setengah tahun dah. Udah dewasa dah pokoknya udah. Kalau udah Dewasa. Udah ada dewasa itu dah. ini yang berkembang pada masa remaja ini, itu pengetahuan tentang diri sendiri bertambah, harapan yang ingin dicapai di masa depan muncul, terjadi penilaian diri atas tingkah laku dan cara mengisi kehidupan. Hai, Ya, Bu. ya, Ibu baca deh Ibu. Artefak apa ini? ini nanti saya baca ya, sabar ya, satu-satu. Kita punya kado buat Ibu. Kasih. Hari guru. Ya. Ya. Di sini kan ada harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan mulai muncul. Ibu mau tahu dong harapan kalian di masa depan yang udah mulai muncul nih? Jadi Saya, kaya. Bu. Ibu satu saja ya, jangan Ya, ya. kelihatan. Saya nggak bisa dengar. Dari sini dulu nih, dari kanan. Masuk. Harapan yang ingin dicapai di masa depan. Harapan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi apa? Kayak jadi apa gitu kan ya? Iya, Harapan lu ke depan nih lu ngapain? Apa jadi pengusaha? Jadi apa orang, jadi orang. CEO apa gimana? Jadi Jadi orang presiden. jadi presiden. Amin. Amin ya teman-teman ya. Amin. Selanjutnya. Saya juga mau jadi presiden, Bu. Mau ngejual pulau. Amin amin. Gak bisa. Bisa ngejual pulau sama ngejual provider Indonesia. Selanjutnya Mas. Saya ingin jadi Gembel. Yang mau jadi wakil presiden kalau Dimas jadi presiden? Nggak mau ah. Menteri-menteri? Ya. Itu saya mau jadi wakil presiden Bu. Satu-satu ya. Agus Sabar. sama Agus. Enggak, Augut namanya. Saya mau jadi DPR aja Bu. Selanjutnya. Saya mau jadi Enggak, belum. Si Ogut. Mas Ogut. Manik. Oh Mas. Siapa namanya jadi dokter? Manik. Oh Manik, oke. Manik siapa sih? Nia Manik. Salah selalu Agus. Saya pengen jadi wali kota. Wali kota. Wakil presiden. Karena saya punya privilege Bu. Oh kirain mau jadi wali kota biar jadi Ridwan Kamil. Freelance. Kirain mau jadi wakil presiden yang AFK. Takut saya jadinya deh. AFK 55 tahun Bu itu, Bu. Ini Oke, selanjutnya Bila Fitri. AFK. Mau jadi sukses aja lah. Amin, semua orang juga mau kayak tuh ya. Amin. Kaya. Duit. Anjay. Kalau Mau duit jadi ibu kontrakan. Amin. Berapa pintu? Berpintu-pintu apa maunya? Ya, amin. Yoi. Mau punya mall. Amin. Kolor. Ke Hestimol. Satu mau aja Mbak. Satu harapan. Yang penting hidup ya, alhamdulillah. Masya Allah. Tetap Subhanallah. semangat ya Mbak, menjalani hidup ini yang berat. Hidup Masuk. banget ya. Nah, Lanjut. Lanjut ya. Bu. Kayak kita harus ice breaking dulu. Boleh. Ibu, itu boleh mama saya nggak? Nanti aja saya lihat. Mama saya Bu. Mama Ani. gitu. Iya. Mama saya. Cantik bapaknya. Alhamdulillah. Fashionable. Ini mama saya yang kiri siapa? Estetik. Kakak saya. Saya Langsung juga. jawaban nggak sih? Yang kanan kakak saya juga Bu, saya anak terakhir.
Enggak nanya sebenarnya si ibunya. Kamu lagi sendiri. Iya, ini mama saya sama kakak saya lagi di Bali. Kok kamu nggak diajak? Saya Ah, oversharing banget sih. udah. Kok kamu nggak diajak ke Bali? Udah capek. Ya udah. Oversharing. Jadi kita ice breaking itu apa namanya? Ungkapkan hal-hal yang positif. Boleh itu boleh. Iya, 3 hal positif dalam hidup kita tuh kalian ungkapin gitu apa aja. Anjing. Anjing. Keren Mulai banget dah. dari Krista deh. Tadi udah tahu nih Bu Kresa. Iya ya. Salam sopan saya. Tiga. Tidak sih. Maaf papa. Selalu. Salam senyum. Saya dulu Bu, main dulu. Lah nggak bisa berlanjut lagi. Obut. Mani. Obut. Aku selalu positif. Aku selalu jahat. Aku selalu positif. Siapa? Aku selalu Aku. Tapi gua nggak ada budut. Balik kelasnya. Ayo, bisa nggak dengar. Sen kan Bapak Jopik sama-sama senyum. Bahagia, sehat selalu. Selamat ulang tahun. Obut keren banget. Ayah gitu. Bu ya? Iya. Jika ada yang lebih baik aja. Banyak banget. Tertawakan masalah yang ada. Gak apa-apa mas. Iya. Iya kan? Apa ya? Ya. Baik banget dah. Sehat bukan jasmani. Semoga energi positifnya climb ya ada kalian. Amin. Positif, positif, positif. Self TikTok ini. Kaya. Keren. Oke lanjut ya. Ya. Di konsep diri itu ada 3 dimensi, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, terus penghargaan terhadap diri. Tadi ada yang ngomong penghargaan terhadap diri siapa? Saya. Good job Mbak Dira. Iya, terima kasih. Terus penilaian terhadap diri sendiri. Terus yang selanjutnya itu kita bisa melihat konsep diri dari 4 sudut pandang. Ya, yaitu konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif atau rendah. Sudut menurut Brooks dan Emart 1976, orang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut: merasa mampu mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, merasa mampu memperbaiki diri, kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki perilaku yang dianggap kurang. Dari kalian semua nih ada gak yang berarti udah ada dirinya tuh udah terkonsep positif gitu, punya konsep diri yang positif? Saya. Berarti kamu pintar ya Iya dong. buat mengatasi masalah, problem solving. Oh masa bohong Bu dia Bu. Nah, nggak boleh gitu bohong-bohong lah. Tahu, Ampi. Tahu. Namanya juga bimbingan. Bu kan setiap gosip masuk kan kita bimbingan saya share. Iya, sharing. Tahu terus? Mandi. Biasa perangan perebutan. Udah kencar sih. Terus siapa yang di sini selalu merasa setara dengan orang lain, jadi nggak ada tuh insecure di dalam diri kayak ih gue nih nggak setara nih sama dia nih gitu, jadi malu buat temenan atau apa gitu. Saya. Kenapa mbak dia? Nggak tahu, nggak sama pede aja. Oke, terus siapa yang kayak terima pujian tanpa malu gitu kayak ini udah banget. Aku. Lah tadi katanya nggak pujian. Lanjut ya. Terus di sini kan juga ada konsep diri yang negatif. Ya, peka terhadap kritik, kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri. Ada gak yang nggak bisa menerima kritik nih kayak, ih, Saya Bu. saya, Bu. kenapa tuh? Kok bisa nggak terima kritik? Padahal kritik itu bagus buat introspeksi diri. Nggak tahu sih juga bingung kenapa ya orang tiba-tiba aja sih dikritik. Saya yang dikritik nih langsung saya pukul orangnya biasanya mah. Nggak boleh gitu ya besok. Curhat kali. Nggak boleh gitu besok. Siap Bu. Soal Jahat namanya.
Terus bersikap responsif terhadap pujian. Kayak kalian dipuji, ih pintar banget, cantik banget, terus kalian bukannya kayak diam aja gitu, tapi kayak, ih makasih ya gitu loh. Aku. Terus cenderung merasa tidak disukai orang lain. Aku. Kayak dia nggak suka nih sama gue gitu. Iya, aku. Ada temen saya begitu. Siapa temennya? Pak Spill dong Kak Hesti temannya. Terus mempunyai sikap hyperkritik, Kapan? melakukan kritik negatif secara berlebihan terhadap orang lain. Ih jahatnya. Kalau kita kritik orang terus kita yang nggak mau dikritik, Ya ini hyperkritik. Iya, Jadi ada konsep diri yang negatif di dalam dirinya sendiri. maunya nyenggol, Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan diri. Konsep diri bukan dari bawaan lahir ya, jadi bisa Betul. Oh, ini. konsep diri itu dari hasil belajar, hasil kritikan orang, Kalau dari lingkungan pertemanan bisa ke ibu. bisa aja. Jadi konsep diri itu ada semenjak manusia mengenal lingkungan hidupnya. Jadi kayak mulai dari usia TK mungkin kan udah bisa kenal hidupnya. Sejak itu pula ia belajar banyak tentang kehidupan berdasarkan pengalaman hidupnya, pengalaman hidup seseorang. Seseorang itu akan menetapkan konsep dirinya berdasarkan faktor menurut E.B. Harlock. Seorang psikolog, faktor-faktor itu adalah bentuk tubuh, cacat tubuh, pakaian, nama, dan julukan, intelijensi, kecerdasan, taraf aspirasi atau cita-cita, emosi, jenis gengsi, sekolah, status sosial, ekonomi, keluarga, teman-teman, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Apabila berbagai faktor itu cenderung menimbulkan perasaan positif atau bangga dan semangat, maka muncullah konsep diri yang positif. Pada masa kanak-kanak, seseorang biasanya cenderung menganggap benar apa saja yang dikatakan oleh orang lain. Jika seseorang anak merasa diterima, dihargai, dicintai, maka anak itu akan menerima, menghargai, dan mencintai dirinya. Itu masuk ke dalam konsep diri positif. Sebaliknya, jika orang-orang yang berpengaruh di sekelilingnya, orang tua, guru, orang dewasa lainnya, atau teman-temannya ternyata meremehkan, merendahkannya, mempermalukannya, dan menolaknya, maka pengalaman itu akan disikapi dengan negatif dan muncullah konsep diri yang negatif. Ada gak di sini yang merasa kayak diacuhin sama keluarganya, nggak Saya, Bu. denger? Ada pasti ada Bu. Saya bu. Ibu. Faktornya apa tuh? nggak punya teman. Sama keluarga bu? Oh, Keluarga kenapa kan? Gak punya keluarga. Iya. Salah satunya itu. kamu lebih pendiam aja ya berarti Ya, ya. pendiam aja bu di kamarmu. Masih pendiam aku. Iya, ada pendiam. Ada gak yang merasa nggak dihargai di lingkungan, baik lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, dan lain-lain? Pasti ada. Nggak ada kayak dulu. Bukan saya bu. Tapi pasti ada ibu di dunia ini. Ilham bu. Siapa yang mencintai dirinya sendiri? Saya. Kenapa bisa kadang-kadang? Kalau mood Tergantung situasi. Lagi pengen aja. Gimana caranya kalian semua mencintai diri kalian sendiri? Aduh, tergantung mood. Kita self reward atau apa? Itu boleh tuh Bu. Me time. Kita yang kemana? Ke jalan-jalan ya me time. Kayak tempat wisata gitu ya. Shopping. Ngomong di depan Indomaret. Minum golda sama Kiki. Terus Renang. Di Fitri, hutan, gimana hutan. cara Fitri mencintai diri sendiri? Jalan-jalan Bu. Healing ya, healing. Ngopi kali ngopi. Jelong-jelong. Ke puncak.
Self reward berkedok, salah boros berkedok self reward Bu. Bapak yang Itu saya, Bu, saya. Bapak yang penting kita nggak stres, yang penting punya duit. Kita nggak jenuh. Salah satu faktor utama yang mendukung ya punya duit. Betul. Kalau kita nggak punya duit, gimana bisa jalan kan? Ya. Gimana biar duitnya banyak Bu? Iya Bu, bagaimana caranya? Kerja. Iya Bu, datanya tadi tetap duitnya tetap habis. Bu, kalau kerjanya ngerampok bank gimana, Bu? Apa itu Haram. Haram. Masya Allah, Ustazah. Kerja di bank aja haram, apalagi ngerampok. Double combo. Ya, iya sih. Ya Bu, tapi cita-cita saya mau di BCA, katanya gajinya gede. Setara tergantung diri sendiri. Semua tergantung niatnya. Innama amalu dunia. Asik. Boleh karena lagi ada juhur kita jeda dulu ya. Oke Bu. Jadi biar kondusif lagi nih, kembali kondusif, kita ice breaking dulu ya. Jadi dari kalian nih nanti bergiliran kayak nyanyiin nada lagu apapun itu. Lanjut. Nyanyiin lagu apapun itu, nanti anggota yang lain yang jawab. Ibu Mungkin lagunya yang gede, aduh. Iya, lagunya yang familiar aja ya, biar pada bisa jawab. Gitu. Yo. Ayo, Lanjut. Dari aku. dimulai dari sini aja nih, dari kanan. Ya, apa sih? Apa aja? Awal tadi. Sweet, coba sweet. Sweet aja, sweet. Cienya mandi. Sweet. Masih dapat sih. Mbak, modern Mbak. Wih, modern. Iya, Lalu. ya dua. kalah. Yang menang. Ya. kan batu sama ini. Udah kan mainnya dia udah ini. Boleh, Ini. yuk. Dimulai. Kan ada ya doang. Nadanya aja, nanti yang lain mungkin Oh, nadanya doang. iya kayak na gitu lah. Gue kira nggak pakai nada. Nadanya aja, kalau liriknya aja lebih susah. Ayo, 1, 2, 3. Beda nih. Beda nih. Itu suaranya ada tete aja itu mah. Ganti aturan ya, liriknya aja nanti satu baris nanti yang lain sebutin judul yang Kalau ada minimal 3 kata di depan lagu. Yuk, gitu ya. Jadi lirik lagu. Jadi lirik lagu nih, misalkan lagu belum ada 1 bulan. Ya. Kan belum ada 1 bulan, 3 kata kan? Nah, itunya aja Bu, minimal. Nanti jawab. Maksimalnya Bebas. satu baris. Satu bait ya. Ini bebasin aja gue kayak gitu. Ya udah, requestnya banyak banget sih anggota ini. Maaf. Ya deh, sebebasnya aja. Tapi jangan pakai nadanya gitu loh. Oh, karena doang. Ya. Nah, coba Katrina. Hati-hati. Di Di jalan. Lagu siapa itu? Tulus. Lanjut. Kata mereka diriku. Mereka diriku selalu Di masih di bang. Apa ya? Apa judulnya? Bunda. Bunda. Iya. Bener Puspa? Gua nggak Lanjut. lagi. Sial. Ya, sial ya Bu. Sial. Kata ini. Sial. Bisa ganti lagu gak? Lanjut ke Ini Fitri. Fitri. Nanti terakhir Sita berarti. Aku suka dirimu, mungkin aku sayang. Ku suka Viera. Apa? Terusin dong. Aku suka dirimu. Mbak, lanjut Mbak. Oke. Jangan konser. Nanti aja ya. Tunggu saya suruh. Pakai adanya nggak masa? Enggak. Enggak.
Udah sih, udah ada. Iya, sudah ada. Nanti terakhir ya, sabar ya. Ini terus. Nggak mau. Nggak mau. Nggak dulu. Sweet. Sita. Tahu. Ya kalah gua. Udah nanti. Sama aku bisa bertahan. Selama. Aku. Tapi dia salah. Bisa bertahan. Bener. Iya. Apa bentuk apa dulu? Siapa? Siapa yang asik ya? Tahu Lanjut. Ambil gitar. Slang. Mulai Main. Ambil gitar. Slang. Di apaan? Terlalu manis. Semua lagi. Na. Bukan. Nanti dua-duanya ya. Doraemon. Itu malah. Itu mah anjay. Nia Manik. Apa? Lu jangan kasih mas bukan Nia Manik mama. Gua habis minta. Bill O. Sendiri lagi. Udah yang tahu-tahu aja. Kan itu nada susah. Lanjut. Andai ku malaikat, ku potong sayapku. Oke. Malaikat. Superman is dead, ya. potong sayapku. Apa judulnya? Dan rasakan Malaikat baik. apa sih itu? Malaikat baik. Saya dia apa? Sunset dan anarki. Nah, anarki. Lanjut, Satu yuk. mereka sunset sekarang udah. Siap sunset. Lu. Demas. Ini mah beda ini mah. Beda. Yang tahu aja, Mas. Anak skena. Beda. Masa begitu, Bang? Aku ada. Siapa yang nyusahin? Kita lanjut ice breaking 3 menit. Iya, satu lagi ya. 3 menit. Iya. Kita ice breaking yang lain biar kayak semangat. Oke. Putarin meja. Jago belum. Jadi ice breaking yang Jelas. ini Oh, pancing, Pak. Lanjut. main kuda bisik. Udah tomplok. Ayo. Nggak boleh, bahaya. Lah kan nomploknya di atas. Patah. Gue nemplok ya. Deh. Nggak dulu, Wan. Nggak dulu deh. Lu kuda gue nemplok. Enggak dulu. Parah kerjanya kuat. Lanjut ya. Ya, Bu. Ice breaking itu kuda bisik. Udah pada tahu kan kemarin kuda bisik? Tahu. Oh, belum. Nggak tahu. Ada yang belum tahu? Oh, lu jelek gitu ya? Lu nggak pernah bikin kuda. Lu Prabowo. Gue dia miskin sapi. Ih, takut banget sih. Lanjut. Teman-teman ini balik ibu guru teman-teman. Lanjut ya, adik-adik. Ya, jadi permainan kuda bisik itu kita saling berbisik kata-kata yang sama dari Oh, ya, tahu. oke, setelah kelompok ya. Jadi mulai dari si Krista ya. 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 Bu yang gampang kata-katanya Bu yang gampang. Anjing. Dikasih. Lalu nggak usah tahu dulu Bu. Lama ya ini. Oh, ini enggak. Katarina, serius Katarina. Ayo. Tuh kan. Ah, nih. Udah semua. Budak. Kau pernah kapan kamu? Hah? Oh. Satu doang, Pak. Apa lu tahu ya katanya?
Mau kan? Pelan-pelan jelasinnya pelan-pelan, oke? Gue juga ngomong yang pelan-pelan dah. Pinjam dulu 100. Dia mau pinjam dulu 100. Goblok kau belum anjing. Pinjam dulu 100. Beda nih. Yang salah nih. Dia lagi mikir kata-kata. Ibu yang salah dihukum, yang salah dihukum. Apaan gitu? Gitu doang. Lu gitu doang dah. Ya ampun. Gak tau pokoknya gak mikir lagi. Bisa. Kakinya lagi dua tuh. Apa? Matahari. Iya. Besoknya tadi normal. Tapi kan padahal gitu satu kaki jadi kayak gitu bu. Lagi ya. Dua kalimat. Oke, coba satu lagi. Yang pandangan dikit. Cacat cicik. Ya, udah pada fokus semua belum nih? Sudah. Jadi ada proses pembentukan konsep diri. Belum. Proses pembentukan konsep diri sekarang. Nah, konsep diri itu terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif atau lingkungan yang kurang mendukung cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya suka memukul, mengabaikan, hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya suka memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, bersikap tidak adil, tidak pernah memuji, suka marah-marah, dan sebagainya dianggap sebagai hukuman akibat kekurangan atau kesalahan maupun kebodohan lainnya. Ada yang pernah dipukul orang tua nggak? Pernah kecil. Gak pernah. Gesper. Ya ampun, GWS. Gak pernah. Bandel bu dulu bandel bu. Jadi anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dialami dan didapatkan dari lingkungan. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Gue punya bapak. Jangan keluar, takut. Iya udah gak. Bapak mana? Konsep diri yang ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Ada aspek-aspek yang bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, namun ada pula yang mudah sekali berubah sesuai dengan situasi sesaat. Misalnya, seorang merasa dirinya pandai dan selalu berhasil mendapatkan nilai baik, namun suatu ketika dia mendapat angka merah, bisa saja saat itu ia menjadi merasa bodoh. Namun karena dasar keyakinan yang positif, ia berusaha memperbaiki dirinya. Materi sudah cukup. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut bermain peran ya, atau role play. Boleh ibu boleh. Jadi di role play kali ini judulnya itu suara yang terpendam. Play itu mah. Play bener aja. Jadi saya membutuhkan 4 karakter, 2 perempuan, 2 laki-laki. Lebih capek habis gue. Kak Hesti deh, sama Jadi apa sih? sama Fitri. Kak Hesti jadi korban, Fitri jadi saksi. Diapain nih?
Alvan jadi pelaku. Waduh. Padahal mau apa jadi mas ya? Terus Alvin ini Jadi apa? jadi pengarah. Kan yang jadi pelaku. Ya boleh. Beda ya. Jadi ya Jadi apa? pengarahnya gitu kayak Pengarang. pengarah yang ngarahin gitu. Ya, aru-aru dong, aru-aru. Matahari. Si korban tadi siapa? Kahesti jadi Alia. Siapa? Alia. Mana sih itunya? Si Fitri jadi Cindy. Si Alfi jadi fasilitator tuh yang pengarah. Di apa sih itu pembuli kan? Oh pembuli. Oh jadi Budi berarti. Budi. Jadi Budi pelaku. Si Alvan jadi fasilitator atau pengarah. Oke. Beda semua belum teksnya. Dan jadi ini ada Lu ada nggak pan? Gimana kalau itu? Baru ada. Boleh ngambil. Tapi dikit-dikit sih. boleh. Gue pengarah. Ada 5 adegan. Di sebuah ruang kelas di sekolah dengan meja di sudut terdapat papan tulis. Suasana kelas sedang berlangsung, terdengar suara siswa yang ramai. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan mengangkat tema bully. Mari kita mulai dengan menceritakan sebuah situasi di kelas. Sebuah. Alia? Aku sering merasa tidak nyaman di kelas, jadi suka mengejekku di depan teman-teman. Bullying terjadi, Bullying terjadi. Dor. Budi. Hahaha. Lihat siapa yang datang, si Pita, Rocky Jelan. Beberapa siswa di kelas ikut tertawa. Lucu sekali kamu. Kocak. Alia terlihat sedih dan menunduk. Agus Itu sedih. keterlaluan. Hah, come on. Ya harus bisa bercanda kali. Alia berusaha bicara dengan nada yang bergetar. Apa? Kamu takut? Kami suara lu Abi. Respon saksi, Cindy merasa tidak nyaman. Dia berdiri dan menghadap ke Budi. Budi, itu tidak lucu ya. Alia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Oh jadi kamu membela Alia sekarang nih. Capek. Alia menatap Cindy berharap mendapat dukungan. Adegan 4. Terus menghadapi bullying, ajak semua karakter untuk berkumpul. Baik, mari kita berhenti sejenak. Apa yang kalian rasakan dalam adegan ini? Aku merasa sangat sendirian dan jadi Aku tidak tahu bahwa kata-katamu bisa menyakiti orang lain. Aku ingin membantunya, tapi aku merasa takut pada Budi. Fasilitator menemukan solusi atas kejadian. Jadi bagaimana seharusnya kita menangani situasi ini? Apa yang bisa dilakukan oleh Alia dan Cindy? Aku bisa berbicara pada guru tentang apa yang terjadi. Gimana ya? Aku akan mendukungmu Alia. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Aku seharusnya tidak memperlakukan kamu seperti itu. Aku minta maaf ya, aku yang berusaha terlalu. Fasilitator mengajak semua peserta untuk merenungkan pengalaman yang diperoleh. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mari kita ingat bahwa setiap orang berhak untuk dihargai dan tidak mengalami bullying. Dukungan kita sangat penting. Woi. Semua kakak. Oke, BKP telah selesai dan kita sudah melakukan psikodrama dengan tadi dengan judul Suara yang Terpendam. Jadi saya rasa BKP hari ini dicukupkan. Ada yang ingin bertanya? Popo. Tidak.
Jadi kesimpulan dari BKP hari ini adalah kita telah belajar bahwa konsep diri yang terlalu besar terhadap bagaimana kita menjalani hidup. Penting untuk memiliki pandangan yang positif tentang diri sendiri, dan saya mengucapkan terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam BKP saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.